Mulai waspada dengan kekuatan Indonesia yang kian gencar bidik pemain keturunan Belanda. Pemain Barcelona dan juga timnas Belanda ini sampai khawatir berat. Frenkie de Jong, sialan, mereka bisa saja ke Piala Dunia. Optimis bisa menang perang strategi dengan Indonesia. Pelatih timnas Cina peringatkan Indonesia jangan main curang pindahkan venue ke tempat jauh. Branko Ivanovic, kalau main bola ayo, tapi jangan ngerjain orang. Bahkan Jepang pun mulai siaga melihat kekuatan Indonesia yang kian bertambah. Kedatangan oleh Romeni, Jairo Riedewald, dan Michael Baker, Wataru Endo, mereka sangat serius melewati kami. Di balik kiat sukses timnas Indonesia sampai saat ini, tentu kita tidak bisa pungkiri bahwa akselerasi tercepat adalah saat beberapa pemain diaspora bergabung bersama timnas Indonesia. Meskipun program ini sudah berjalan sejak era kepemimpinan Ketum Iwan Bule dulu, namun saat ini program naturalisasi pemain diaspora lebih aktif dan banyak dilakukan di era Ketum Erick Thohir. Terlebih, beberapa pemain yang bergabung di era Erick Thohir sekarang punya kualitas yang mumpuni. Ada beberapa pemain berstatus grade A dan bermain di liga top Eropa. Tentu kita tahu, kalau link dan jangkauan Erick Thohir di dunia internasional cukup luar biasa. Selain pernah menjadi presiden Inter Milan dulu, dirinya juga sempat mengadopsi beberapa klub lain. Sebut saja DC United dan sekarang ada Oxford yang bermain di divisi Championship Liga Inggris. Bahkan ke depannya, program naturalisasi ini akan lebih giat dilakukan. Karena mengingat level Indonesia yang kian naik dan kian dekat pula dengan Piala Dunia. Jika saja berhasil tembus Piala Dunia 2026, tentu PSSI dan sang pelatih akan mendatangkan lebih banyak pemain dengan kualitas mumpuni nantinya. Karena memang, Piala Dunia adalah puncak dari turnamen paling besar di dunia. Meskipun dalam kaedahnya, program naturalisasi adalah proses akselerasi dan program jangka pendek, kita tentu harus tetap mengingatkan kepada PSSI bahwa pembinaan pemain lokal itu amat penting. Karena pada dasarnya saat ini liga kita masih bapuk, pemain juga tidak berada di level top, dan bahkan klub-klub Indonesia di level ASEAN saja hampir selalu menjadi badut. PSSI tidak boleh hanya berfokus pada naturalisasi saja, harus sambil membangun pembinaan usia muda, memperbaiki liga dan kinerja wasit, terlebih pembinaan ini yang memang jadi poin penting. Di tengah gencarnya PSSI menarget pemain keturunan Indonesia Belanda saat ini, nampaknya sedikit memunculkan kekhawatiran bagi salah satu pemain timnas Belanda, yang kini juga bermain bersama Barcelona di Liga Spanyol. Frenkie de Jong adalah salah satu pemain pilar Belanda yang akhir-akhir ini menyorot timnas Indonesia dan kebijakan PSSI. Menurutnya, proyek yang dilakukan PSSI saat ini sangat masif dan aktif, karena PSSI selalu coba menjaring pemain keturunan Indonesia Belanda untuk bisa bergabung bersama timnas Indonesia. Baginya, itu bisa saja jadi ancaman menakutkan ke depannya, jika beberapa pemain Belanda di top tier akhirnya nanti bergabung bersama Indonesia. Apalagi jika Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, dia menyebut akan ada timnas Indonesia aroma Belanda di sana, karena dia mengetahui bahwa mayoritas pemain berdarah Indonesia Belanda saat ini lebih banyak di sana. Frenkie de Jong menyebut, kalau peluang Indonesia berada di Piala Dunia saat ini sangat lebar, karena hanya mampu mengalahkan Australia saja bisa membuat angin sedap ke performa mereka. Apalagi dengan kekuatan saat ini, dia bahkan yakin kalau Indonesia bisa saja langsung lolos ke Piala Dunia. Saya sedikit khawatir dengan proyek mereka yang sangat aktif mencari pemain keturunan untuk bergabung di sana. Tentu dia Ronald Koeman sudah berbicara dengan pihak KNVB sebelumnya terkait hal ini. Dia tentu tidak ingin semua pemain berbakat dibajak Indonesia, dan itu akan jadi kerugian bagi kami, ucap Frenkie de Jong. Ya tentu, mereka sangat berambisi berada di sana. Dan sialnya sekarang, mereka bisa saja berada di Piala Dunia 2026 dengan lolos langsung. Saat ini, pesaing terberat mereka hanyalah Australia. Jika nanti bisa menang di sana, tentu angin segar akan datang ke tim mereka untuk pertandingan berikutnya. Saya tidak tahu banyak, tapi kami tentu tidak ingin banyak pemain Belanda yang harusnya bermain di sini tapi terlambat dipanggil pelatih. Dan itu cukup membuat kami merugi, tutupnya. Optimis bisa menang perang strategi dengan Indonesia. Pelatih timnas Cina peringatkan Indonesia jangan main curang pindahkan venue ke tempat jauh. Branko Ivanovic, kalau main bola ayo, tapi jangan ngerjain orang. Meskipun laga Indonesia versus Cina masih akan berlangsung sekitar 5 bulan lagi, namun sang pelatih Branko Ivanovic nampaknya sudah lebih dahulu mewanti-wanti PSSI dan timnas Indonesia.
Indonesia yang sebelumnya dikabarkan akan menjamu Cina di Stadion Papua Bangkit di Papua, nampaknya itu sudah terdengar sampai ke telinga Branko Ivanovic. Dirinya menyebut, keputusan itu akan krusial dan merugikan timnya, karena jarak Cina ke Papua tentu akan lebih jauh dari Cina ke Jakarta. Tapi tentu, isu soal pemindahan venue dari GBK ke Stadion Papua Bangkit bukan tanpa alasan, karena pada bulan Oktober lalu Cina juga mengerjai Indonesia. Mereka sengaja menempatkan venue pertandingan lawan Indonesia di Stadion Qingdao, stadion yang jarak dari kota Beijing hampir 700 kilo. Hal itu juga yang membuat PSSI saat itu harus memutar otak menyarter pesawat, dan hasilnya Indonesia kalah 2-1 dari Cina. Namun pada faktanya tentu, kekhawatiran pelatih Cina Branko Ivanovic nampaknya akan sedikit dilegahkan oleh kondisi timnas saat ini. Yang pertama, tentu PSSI tidak akan bisa memindahkan venue ke Papua, karena basis supporter dan penonton di sana tidak sebanyak di Jakarta. Yang kedua terkait cuaca. Tentu kita semua tahu kalau Papua adalah daerah yang panas dan punya selisih waktu 2 jam dari kota Jakarta. Jika nanti diselenggarakan di sana akan ada perbedaan waktu 2 jam. Yang ketiga, mayoritas pemain timnas saat ini bermain di Eropa. Tentu bermain di Papua Bangkit dengan tingkat kelembaban yang tinggi akan menyulitkan mereka nanti, dan itu membuat permainan jadi tidak stabil. Nah itulah yang membuat pelatih Cina mengatakan, kalau mau main bola saja ayo, dan jangan ngerjain orang. Saya mendengar itu di beberapa media bahkan sebelum pertandingan lawan mereka di Qingdao. Saya rasa itu keputusan tidak masuk akal karena pemain akan keletihan, ucap Branko Ivanovic. Tentu kami ingin kembali menang di sana, dan jika mereka ingin adu strategi dengan saya ayo, tapi jangan ngerjain orang, tutupnya. Bahkan Jepang pun mulai siaga melihat kekuatan Indonesia yang kian bertambah. Kedatangan oleh Romeni, Jairo Riedewald, dan Michael Baker, Wataru Endo, mereka sangat serius melewati kami. Di balik penunjukan Patrick Kluivert bersama timnas kemarin, nyatanya tidak hanya menjadikan Indonesia semakin ditakuti oleh timnas lain seperti Cina, Bahrain, dan Australia, tapi Jepang juga mulai menaruh waspada ke Indonesia. Apalagi beberapa bulan ke depan, kabarnya akan ada nama-nama lain pemain keturunan yang akan bergabung. Oleh Romeni kabarnya hanya menunggu sumpah saja, sedangkan Jairo berkasnya sedang diproses. Ada lagi nama seperti Michael Baker, lalu Emil Audero yang santer dikaitkan akan ikut join. Melihat kekuatan Indonesia yang kian kuat, Kapten Timnas Jepang Wataru Endo mulai sedikit khawatir. Meskipun Jepang sendiri memang diprediksi akan finish di urutan pertama dan otomatis lolos, namun tentu, lelaki tidak pernah meremehkan lawannya. Jepang sendiri akan menutup laga di babak kualifikasi ini melawan Indonesia nanti di kota Osaka. Hal itu membuat Jepang tidak mau sesumbar dan anggap remeh timnas, karena mereka tidak akan memberikan poin secara cuma-cuma kepada Indonesia apalagi kalah. Melihat progres mereka sekarang, nampaknya mereka coba melewati kami di kawasan Asia. Tentu kami respect terhadap semua tim di grup ini, dan melawan mereka di Osaka Juni depan tidak akan mudah, ucap Endo. Saya tahu mereka ada pelatih baru sekarang, dan beberapa pemain yang akan bergabung dari Eropa. Hal itu membuat kekuatan mereka semakin solid, dan itu harus kami waspadai, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.